Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayangkan, ada sebuah ilmu yang tidak pernah diajarkan di mimbar, tidak tertulis dalam buku-buku tebal, dan tidak dapat dipahami oleh siapapun yang hidupnya terlalu bising. Sebuah ilmu yang hanya bisa dipelajari ketika seluruh suara di luar dan di dalam diri benar-benar berhenti. Ilmu yang membuat para wali mampu membaca gerak takdir, merasakan bisikan Tuhan, dan melihat cahaya yang tak terlihat mata manusia. Ilmu yang sangat halus, tapi jika tersentuh, ia bisa mengubah seluruh arah hidupmu. Banyak orang mengejarnya, sebagian tersesat mencarinya, dan hanya sedikit yang berani masuk ke pintunya. Hari ini, aku akan membawamu ke sana, ke gerbang ilmu diam. Ilmu paling sunyi namun paling berbahaya, karena ia akan mempertemukanmu dengan dirimu sendiri dan dengan Allah. Bab 1. Ketika keheningan mulai membuka pintu langit. Dalam perjalanan ruhani, ada satu rahasia yang tidak disadari banyak orang. Semakin manusia diam, semakin dekat ia dengan sumber segala suara. Ketika kebisingan dunia mereda, hati tidak lagi berlari seperti hewan liar yang ketakutan, tetapi mulai berjalan perlahan menuju cahaya yang selama ini memanggilnya dari kejauhan. Pada saat itu, seseorang akan merasakan bahwa diam bukanlah kekosongan, melainkan ruang luas yang penuh kehadiran, penuh kehidupan, dan penuh makna. Disinilah seseorang mulai melihat bahwa Allah tidak pernah jauh, yang jauh hanyalah hati manusia yang terlalu gaduh untuk mendengarnya. Keheningan bukanlah sekadar tidak berbicara, ia adalah keadaan ketika pikiran berhenti menuntut, emosi berhenti bereaksi, dan jiwa berhenti menggenggam dunia dengan terlalu kuat. Ketika kesunyian masuk ke dalam diri, seseorang akan menyadari betapa banyak keributan yang selama ini ia biarkan tumbuh tanpa kendali. Ia melihat bagaimana kegelisahan sebenarnya bukan datang dari luar, tetapi dari pikirannya sendiri yang tak pernah berhenti mencipta skenario. Begitu ia mulai diam, semua itu runtuh perlahan, seperti debu yang tersapu angin lembut, meninggalkan ruang batin yang bersih dan jernih. Dalam diam yang mendalam, hati mulai mendengar sesuatu yang sebelumnya tidak pernah ia sadari. Suara lembut yang berasal dari dalam dirinya sendiri. Suara ini bukan bisikan ego, bukan keinginan yang memaksa, tetapi suara fitrah yang memandu manusia menuju kebenaran. Para arif menyebutnya sebagai isyarat ilahi, sentuhan halus dari Tuhan yang hanya dapat dirasakan ketika jiwa sudah cukup sunyi. Pada titik ini, seseorang mulai merasakan bahwa ia tidak sedang mencari Allah. Ia sedang kembali kepada Allah yang sejak awal tinggal di dalam hatinya. Diam juga mengajarkan manusia cara memandang dunia dengan mata yang lebih tenang dan lebih dalam. Ketika seseorang berhenti menilai segala sesuatu dengan tergesa-gesa, ia mulai melihat bahwa banyak hal yang tampak besar sebenarnya hanyalah bayangan yang dibesarkan oleh pikiran yang ribut. Dalam keheningan, sesuatu yang rumit menjadi sederhana, sesuatu yang menakutkan menjadi jelas, dan sesuatu yang selama ini membebani hati akhirnya tampak tidak seberat yang dibayangkan. Keheningan mengubah cara seseorang memandang takdir, mengubah cara ia menerima ujian, dan mengubah cara ia memahami dirinya sendiri. Dan pada akhirnya, dia menjadi pintu pertama menuju makrifat. Pintu yang tidak dapat dibuka oleh banyak kata, tetapi hanya oleh hati yang rela menanggalkan kebisingannya. Di balik pintu itu, ada cahaya yang tidak pernah padam, ada kasih yang tidak pernah menuntut, dan ada kehadiran yang tidak pernah pergi. Siapapun yang berani memasuki jalan diam akan menemukan bahwa dalam keheningan total, Allah tidak hanya dekat. Dia hadir, mengisi setiap ruang batin dengan kedamaian yang tidak dapat dijelaskan oleh bahasa apapun. Dari sinilah perjalanan makrifat dimulai, dari keberanian untuk diam, dan dari kesediaan untuk kembali pulang ke dalam diri. Bab 2. Menurunkan gelombang pikiran hingga tenang seperti laut fajar. Pikiran manusia sering bergerak seperti ombak yang tidak pernah berhenti. Datang, pergi, memecah, dan kembali bergulung tanpa henti. Selama pikiran tetap gaduh, seseorang tidak akan pernah benar-benar mendengar bisikan Allah di kedalaman hatinya. Namun ketika ia mulai belajar memperlambat gerak pikirannya,
bukan dengan paksaan, tetapi dengan kesadaran, muncullah ketenangan yang lembut, seperti permukaan laut di waktu fajar yang belum disentuh angin. Pada ketenangan itulah, cahaya ilahi mulai memantul dengan jernih, membuka penglihatan batin yang selama ini terkubur oleh kesibukan dunia. Dalam proses menenangkan pikiran, seseorang tidak diperintahkan untuk mematikan seluruh isi benaknya. Ia hanya diajak menjadi saksi bagi pikiran itu sendiri. Ketika seseorang mampu melihat pikirannya dari kejauhan, ia menyadari bahwa pikiran sebenarnya hanyalah pengunjung, bukan tuan rumah. Ia datang dan pergi. Ia kuat hanya ketika seseorang mengikutinya. Namun begitu diam menguasai batin, pikiran kehilangan kekuatannya, seperti ombak yang melemah ketika tidak lagi disokong angin. Disinilah seseorang belajar bahwa ketenangan bukan hasil dari mengalahkan pikiran, tetapi hasil dari berhenti memberi makan pada kegaduhan. Ketika pikiran melambat, hati mulai turun ke kedalaman yang lebih sunyi, lapisan batin yang tidak tersentuh oleh rutinitas, ambisi, ataupun ketakutan. Pada lapisan ini, seseorang merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Kejernihan. Kejernihan yang membuatnya memahami bahwa banyak ketakutan yang ia pelihara sebenarnya hanyalah bayangan dari pikirannya sendiri. Banyak kebingungan yang ia rasakan hanya muncul karena pikirannya menutup cahaya hatinya. Dan begitu pikiran tenang, semua bayangan itu ikut lenyap. Cahaya hati pun muncul dengan kekuatan yang jauh lebih lembut, namun lebih nyata. Di dalam keheningan yang mulai stabil, seseorang akan merasakan hadirnya sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Sebuah getaran yang sangat halus, tetapi begitu nyata. Getaran ini adalah tanda bahwa hati sedang disejajarkan kembali dengan frekuensi ilahi. Para ulama menyebutnya sebagai awal dari syuhud, penyaksian batin. Pada fase ini, seseorang melihat hidup bukan dari permukaan, tetapi dari inti. Ia tidak lagi mudah tergoncang oleh peristiwa luar, karena ia tahu bahwa apapun yang bergemuruh di permukaan tetap tidak bisa mengusik kedalaman laut dirinya. Ketika pikiran akhirnya berada dalam keadaan tenang, seseorang menemukan dirinya berjalan di dunia dengan langkah yang berbeda. Ia tidak lagi mengambil keputusan dengan tergesa. Ia tidak lagi bereaksi dengan keras. Ia mulai melihat setiap peristiwa dari tempat yang lebih tinggi, seolah-olah ia berdiri di puncak sebuah bukit dan memandang seluruh hidupnya dengan sudut pandang yang baru. Pada titik inilah ia memahami bahwa ketenangan pikiran bukan sekadar kenyamanan emosional, tetapi fondasi dari makrifat. Sebab hanya pikiran yang tenang yang mampu menerima rahasia ilahi tanpa terdistorsi oleh keributan dunia. Disinilah perjalanan menuju kedalaman semakin dimulai. Bab 3, menembus lapisan jiwa saat hati berbicara lebih jujur dari lidah. Ada satu tahap dalam perjalanan makrifat yang tidak dapat dilewati oleh siapapun. Tahap ketika seseorang mulai mendengar suara hatinya sendiri dengan lebih jernih daripada suara manusia manapun. Pada titik ini, ia menyadari bahwa hati bukan sekadar ruang emosional, tetapi sebuah cermin yang memantulkan sejauh apa ia telah dekat atau jauh dari Allah. Setiap getaran, setiap kegelisahan, dan setiap ketenangan yang muncul dari dalam hati menjadi pesan rahasia yang harus dipecahkan. Dan hanya mereka yang berani masuk ke dalam keheningan diri, tanpa topeng, tanpa alasan, tanpa pembelaan, yang mampu membaca pesan itu hingga tuntas. Ketika seseorang mulai masuk ke lapisan terdalam jiwanya, ia akan menemukan betapa sering dirinya hidup dalam kepura-puraan. Lidah berbicara tentang keikhlasan, namun hati masih menuntut pengakuan. Mulut berkata tentang tawakal, namun jiwa masih menyimpan ketakutan yang tidak pernah dibicarakan. Dalam keheningan ini, tidak ada satupun kebohongan yang dapat bertahan, karena hati hanya mengenal dua warna, terang dan gelap. Dan ketika seseorang berani menatap gelap dalam dirinya, ia akan menemukan bahwa kegelapan itu tidak pernah bermaksud menghancurkannya. Kegelapan itu hadir agar ia kembali mencari cahaya yang hilang. Di dalam kedalaman itu, seseorang mulai memahami bahwa hatinya selama ini memanggil-manggil Allah dengan cara yang tidak ia pahami. Rindu yang tiba-tiba datang tanpa sebab, kegelisahan yang muncul saat ia jauh dari zikir, atau ketenangan yang mengalir ketika ia menyerahkan diri sepenuhnya.
Semuanya adalah bentuk komunikasi halus antara jiwa dan Tuhannya. Ini bukan suara yang terdengar oleh telinga, tetapi dirasakan oleh ruh, seperti angin lembut yang menyentuh daun tanpa menimbulkan bunyi. Dan semakin seseorang memasuki diam, semakin jelas ia merasakan bahwa hatinya tidak pernah sunyi dari panggilan itu. Namun perjalanan menembus lapisan jiwa bukan tanpa ujian. Ada saat-saat ketika seseorang merasa larut dalam kehampaan, seolah dirinya menghilang dalam ruang yang terlalu sunyi. Pada saat seperti itu, banyak orang berhenti karena merasa takut. Namun para pencari sejati tahu bahwa kehampaan bukanlah akhir. Kehampaan adalah pintu transisi. Ia adalah tempat di mana identitas duniawi dilepaskan agar seseorang bisa kembali mengenali identitas asalinya sebagai hamba Allah. Ketika seseorang mampu bertahan dalam kehampaan itu tanpa lari, ia akan menemukan bahwa di balik senyap yang menakutkan, ada kedekatan yang tidak dapat dijelaskan oleh logika. Dan ketika seseorang berhasil melewati lapisan ini, ia akan keluar dengan hati yang lebih jernih, lebih lembut, dan lebih peka terhadap getaran ilahi. Ia tidak lagi penasaran dengan dunia luar seperti dulu, karena ia menemukan bahwa misteri terbesar ternyata berada di dalam dirinya sendiri. Dari sinilah ia memahami bahwa hati adalah tempat pertama yang harus dimenangkan sebelum ia mampu melihat kebenaran yang lebih tinggi. Pada titik ini, seseorang tidak lagi sekadar berjalan menuju Allah, ia mulai berjalan bersama Allah, dalam kesadaran bahwa setiap detik, setiap napas, dan setiap bisikan jiwa selalu berada dalam pandangannya. Bab 4. Keheningan sebagai cermin rahasia diri. Dalam hening yang paling dalam, manusia mulai melihat sesuatu yang selama ini tersembunyi di balik hiruk-pikuk pikirannya sendiri, bayangan dirinya. Bukan bayangan fisik, melainkan cermin batin yang selama ini tertutup oleh kesibukan, ambisi, kemarahan, dan keinginan yang tidak pernah selesai. Ketika suara hati menjadi lebih jelas dari suara dunia, seseorang mulai sadar bahwa ada lapisan-lapisan diri yang selama ini menuntun gerak hidupnya tanpa pernah benar-benar dikenali. Dalam keheningan, seseorang akhirnya mampu melihat niatnya yang paling halus, luka yang paling lama dipendam, dan harapan yang paling rahasia. Disinilah perjalanan makrifat menemukan titik krusial, mengenal diri untuk mengenal Tuhannya. Namun cermin batin itu tidak selalu memantulkan hal yang indah. Kadang ia menampakkan sisi gelap yang selama ini ditutup rapat. Kesombongan yang dibungkus kebaikan, kecemasan yang dibungkus ketegasan, atau rasa kurang yang disembunyikan dalam pencapaian duniawi. Banyak yang takut memasuki keheningan karena mereka takut melihat siapa dirinya sebenarnya. Padahal para arif menegaskan, seseorang tidak akan pernah naik menuju Allah sebelum ia berani menuruni lembah jiwanya sendiri. Allah tidak meminta kesempurnaan, melainkan kejujuran hati yang mau membuka diri. Keheningan adalah jalan untuk membasuh cermin itu, agar cahayanya akhirnya bisa memantul tanpa distorsi. Dalam kondisi hening total, seseorang mulai memahami bahwa selama ini ia hidup mengikuti arus pikiran tanpa sadar. Pikiran berlari ke masa lalu, berkelana ke masa depan, memutar ulang cerita-cerita lama yang tidak lagi relevan. Tetapi ketika hening menyelusup masuk, semua gerakan itu perlahan mereda dan seseorang menemukan dirinya berada di hadapan saat ini, detik ini, keberadaan yang nyata. Dari sinilah tumbuh kesadaran spiritual yang jernih, bahwa hidup bukan tentang apa yang terjadi kemarin atau besok, melainkan bagaimana hati menghadirkan Allah di setiap denyut kehidupan. Ini adalah fondasi ma'rifat yang paling awal, menyadari keberadaannya dalam keberadaan diri sendiri. Dalam hening, ego juga mulai kehilangan kekuatannya. Suara yang selama ini begitu keras, aku ingin, aku harus, aku pantas, aku takut, perlahan melemah, dan memberi ruang bagi suara yang lebih lembut, namun jauh lebih dalam. Allah sudah mengatur segalanya. Dari sinilah rasa pasrah lahir bukan sebagai kelemahan, tetapi sebagai kelapangan jiwa. Ego yang selama ini menjadi dinding antara manusia dengan Tuhannya mulai retak, dan dari celah-celah retakan itu, cahaya ketenangan mengalir masuk. Para arif selalu mengatakan bahwa keheningan bukan hanya membuat hati tenang,
tetapi membongkar struktur ego sampai seseorang kembali mengenal posisi sejatinya sebagai hamba. Dan ketika cermin batin sudah mulai bersih, seseorang mulai mampu merasakan kehadiran Allah bukan sebagai konsep, bukan sebagai kata-kata, tetapi sebagai kehadiran yang lembut, sunyi, dan sangat dekat. Hati menjadi lebih peka, lebih halus, dan lebih mudah menangkap isyaratnya. Tidak ada suara, tidak ada penglihatan, tidak ada sensasi khusus. Yang ada hanya rasa kedekatan yang sulit dijelaskan, tetapi tak bisa disangkal. Inilah anugerah besar dari keheningan. Ia membuka pintu menuju sang pemilik keheningan. Dan pada saat itu, seseorang sadar bahwa perjalanan makrifat bukan tentang menemukan sesuatu di luar diri, melainkan kembali pada jati diri yang selalu membawa jejak Tuhan di dalamnya. Bab 5. Membiarkan Allah berbicara melalui sunyi. Ketika seseorang memasuki tingkat hening yang paling dalam, ia mulai menyadari bahwa keheningan bukanlah kekosongan. Ia adalah ruang lembut tempat Allah menyampaikan isyaratnya tanpa kata, tanpa bentuk, tanpa bunyi. Banyak orang mencari tanda-tanda besar, keajaiban yang mencolok, atau pengalaman spiritual yang dramatis. Padahal para arif selalu mengingatkan bahwa wahyu hati sering turun dalam bisikan yang hampir tak terdengar. Dalam sunyi, yang berbicara bukan telinga, tetapi batin yang telah dibersihkan. Dan semakin hening seseorang di hadapan Tuhannya, semakin jelas isyarat itu dapat ia baca. Bahwa segala sesuatu berjalan atas izinnya, setiap gerak memiliki makna, dan setiap pertemuan memiliki hikmah yang tersembunyi. Namun untuk sampai pada titik di mana keheningan menjadi bahasa Allah, seseorang harus terlebih dahulu melewati badai pikirannya sendiri. Pikiran manusia adalah mesin yang tak pernah berhenti. Ia menciptakan cerita, memprediksi ketakutan, merangkai kemungkinan yang tak ada ujung. Bila seseorang tidak mampu mengendapkannya, ia tak akan pernah mendengar apapun selain dirinya sendiri. Maka para salik diajarkan untuk diam dari dalam. Bukan hanya diam mulut, tetapi diam pikiran, diam keinginan, diam perdebatan batin. Ketika semua itu berhenti bergerak, hati menjadi seperti telaga tenang yang mampu memantulkan cahaya dengan sempurna. Barulah pada saat itu seseorang dapat menangkap bisikannya, yang tak pernah berteriak tetapi selalu hadir. Di tingkat makrifat yang lebih dalam, seseorang mulai merasakan bahwa isyarat Allah tidak datang dalam bentuk khusus, tetapi menyusup melalui peristiwa sehari-hari. Sebuah kalimat sederhana dari seseorang yang tidak dikenal, perubahan kecil dalam rencana hidup, atau bahkan rasa gelisah yang tiba-tiba muncul tanpa sebab. Para arif mengatakan, Allah berbicara melalui segala sesuatu, tetapi hanya hati yang hening yang mampu mendengarnya. Dalam keadaan ini, dunia tidak lagi tampak sebagai kumpulan kejadian acak, melainkan sebagai susunan petunjuk yang menuntun seseorang pada kedewasaan rohaninya. Setiap hal sekecil apapun memiliki maksud, dan seseorang yang batinnya hening dapat mengenali maksud itu tanpa perlu bertanya berkali-kali. Keheningan juga menjadi bentuk penghambaan yang paling murni. Sebab dalam hening, seseorang tidak meminta apa-apa. Ia tidak menagih, tidak mengeluh, tidak mendikte takdir. Ia hanya hadir di hadapan Allah dengan sepenuh jiwa, menerima apapun yang diberikannya. Dalam keadaan ini, doa tidak lagi hanya berbentuk kata-kata, tetapi berubah menjadi keadaan pasrah yang mengalir dari dalam. Itulah sebabnya banyak wali mengatakan bahwa doa paling mustajab sering lahir bukan dari ucapan, melainkan dari ketenangan hati yang benar-benar menyerah pada kehendak Allah. Karena saat manusia berhenti bersuara, barulah suara Allah menjadi paling nyata. Dan pada akhirnya, seseorang yang benar-benar hening akan menyadari bahwa Allah tidak pernah jauh. Ia tidak pernah absen, tidak pernah diam. Yang diam selama ini adalah hati manusia. Diam dari zikir, diam dari kesadaran, diam dari rasa hadir di sisinya. Maka ketika seseorang belajar mendengar melalui sunyi, ia bukan menemukan sesuatu yang baru. Ia hanya menyadari apa yang selama ini sudah menempel dalam dirinya, bahwa Allah lebih dekat daripada napasnya sendiri. Disinilah rahasia makrifat mulai terbuka, bahwa sunyi bukan tempat kosong, melainkan ruang suci di mana hamba dan Tuhan akhirnya saling berjumpa tanpa perantara. Bab 6. Mendengarkan gerak takdir dari dalam diri.
Ada satu tahap dalam perjalanan keheningan yang hanya dapat dipahami oleh mereka yang telah melembutkan batinnya. Kemampuan untuk merasakan gerak takdir sebelum ia terwujud di dunia luar. Ini bukan ramalan, bukan firasat mistis, dan bukan pula kemampuan supranatural, melainkan sebuah sensitivitas ruhani yang lahir ketika hati sudah selaras dengan kehendak Allah. Dalam keadaan ini, seseorang mampu menangkap arah halus yang muncul dari dalam dirinya. Sebuah dorongan lembut yang tidak memaksa, tidak menakutkan, tetapi justru menenangkan. Para ahli makrifat menyebutnya sebagai ilham, pancaran kecil dari cahaya petunjuk Allah yang singgah pada hati yang sudah siap menerimanya. Pada tahap ini, manusia mulai melihat bahwa tidak semua keinginannya adalah keinginannya sendiri. Ada hasrat yang lahir dari ego, dan ada dorongan yang datang dari tempat yang lebih tinggi. Dalam keheningan mendalam, keduanya bisa dibedakan. Ego berbicara keras, terburu-buru, dan sering disertai kecemasan. Sementara ilham dari Allah datang dengan kelembutan, ia tidak menuntut, tetapi memberi arah. Ia seperti angin pelan yang menggerakkan tirai, hampir tidak terlihat, tetapi terasa oleh hati yang peka. Inilah salah satu rahasia terbesar dari kedalaman spiritual, bahwa Allah tidak selalu memberi tanda melalui kejadian, tetapi sering melalui bisikan yang menenangkan di relung jiwa. Dengan mendengarkan gerak takdir dari dalam, seseorang mulai memahami bahwa hidup ini tidak berjalan secara acak. Setiap langkah memiliki garisnya, setiap waktu memiliki tempatnya. Kadang seseorang dimudahkan pada sesuatu yang sebelumnya terasa berat, dan itulah pertanda bahwa pintu takdir sedang dibukakan. Kadang pula seseorang dihalangi dari sesuatu yang ia kejar dengan keras, dan itu adalah kasih sayang Allah yang mencegahnya dari jalan yang salah. Dalam keheningan, semua pola ini bisa dikenali. Manusia mulai melihat bahwa takdir bukan sesuatu yang harus dilawan, melainkan arah yang harus diikuti dengan lapang dada. Dan semakin ia mengikuti alurnya, semakin ia merasa dekat dengan sumbernya. Keheningan juga mengajarkan bahwa tidak semua yang terasa benar harus segera dilakukan. Ada ilham yang datang hanya sebagai ujian, ada pula yang datang untuk dilihat sejauh mana hati tetap tenang dalam kebingungan. Disinilah seseorang belajar membedakan mana dorongan yang perlu diikuti dan mana yang perlu disimpan. Para sufi mengatakan bahwa salah satu bentuk kebijaksanaan tertinggi adalah kemampuan menunda reaksi, menunggu hingga hati benar-benar jernih. Bila keputusan diambil dari keheningan, ia akan memperkuat jiwa. Bila diambil dari kegelisahan, ia akan menambah beban. Maka keheningan menjadi kompas agar manusia tidak tersesat oleh emosinya sendiri. Pada akhirnya, ketika seseorang sudah terbiasa mendengar gerak takdir dari dalam, ia akan menyadari bahwa perjalanan hidupnya selama ini tidak pernah sunyi dari bimbingan. Hanya saja hatinya terlalu ribut untuk mendengarnya. Kini, dengan batin yang tenang, ia mulai merasakan bahwa setiap langkahnya adalah tarian lembut antara kehendak hamba dan ketetapan Allah. Ia tidak lagi melangkah sendirian. Ia menyatu dengan alur yang telah ditulis untuknya. Dan dari titik inilah makrifat semakin terbuka, sebab manusia yang selaras dengan takdirnya akan selalu merasa berada di bawah penjagaannya. Setiap waktu, setiap napas, setiap gerak. Bab 7. Keheningan yang mengurai belenggu emosi terdalam. Pada suatu titik dalam perjalanan ruhani, seseorang mulai menyadari bahwa keheningan bukan hanya ruang untuk mendengar Allah, tetapi juga ruang untuk mengurai emosi yang selama ini terpendam. Banyak manusia hidup dengan membawa luka lama, kekecewaan yang terpendam, amarah yang disembunyikan, dan kesedihan yang tidak pernah diakui. Semua itu membentuk kabut dalam jiwa, menghalangi cahaya makrifat untuk masuk. Dalam keheningan mendalam, kabut itu perlahan menipis. Seseorang mulai melihat dari mana emosinya muncul, mengapa ia menahan begitu banyak beban, dan bagaimana setiap perasaan yang ia kumpulkan ternyata menceritakan perjalanan batinnya sendiri. Disinilah hening menjadi obat. Ia membukakan pintu kejujuran yang selama ini dikunci oleh kesibukan dunia. Keheningan mengajarkan bahwa emosi bukan musuh, melainkan pesan. Rasa marah menunjukkan batas yang dilanggar. Rasa takut menunjukkan sesuatu yang belum diserahkan kepada Allah. Dan rasa sedih menunjukkan ikatan-ikatan yang belum dilepaskan. Tapi selama manusia terus berlari, ia tidak pernah membaca pesan itu.
Para arif menegaskan bahwa salah satu bentuk zikir adalah menyadari apa yang bergerak dalam hati. Sebab hati yang sadar adalah hati yang hidup. Dalam hening, seseorang memandang emosinya seperti ia memandang awan di langit. Datang dan pergi, berubah bentuk, tetapi tidak pernah permanen. Dengan cara ini, luka yang dulu terasa berat mulai terasa ringan. Karena ia tidak lagi diperangi, melainkan dipahami. Di kedalaman keheningan, seseorang akan menemukan bahwa banyak emosinya sebenarnya bukan miliknya sendiri. Ada yang terbentuk dari masa kecil, ada yang dipinjam dari lingkungan, ada yang tumbuh karena tekanan hidup, dan ada pula yang berasal dari harapan orang lain. Ketika kesadaran meningkat, seseorang mulai memisahkan mana yang benar-benar miliknya dan mana yang hanyalah bayangan yang menempel. Ini adalah fase pelepasan, fase di mana manusia mulai membebaskan jiwanya dari simpul-simpul yang selama ini mengikatnya. Setiap simpul yang terurai membuat hatinya semakin lapang, dan kelapangan itu menjadi tanda bahwa ia sedang mendekati sumber kedamaian sejati. Keheningan juga mengajarkan seseorang untuk tidak lagi membangun benteng emosional yang tinggi. Semua benteng itu selama ini dibentuk oleh rasa takut. Takut disakiti, takut gagal, takut kehilangan, takut tidak dihargai. Namun dalam hening, seseorang melihat bahwa takut yang ia pelihara justru membuatnya jauh dari Allah. Sebab ketenangan tidak pernah tumbuh di hati yang dihuni ketakutan. Para sufi mengatakan bahwa salah satu tanda kedekatan dengan Allah adalah keberanian untuk rapuh. Bukan rapuh yang lemah, tetapi rapuh yang menerima bahwa hanya Allah yang memegang segala sesuatu. Ketika seseorang berani merasakan seluruh emosinya tanpa takut tenggelam, ia sedang belajar menyerahkan hatinya pada penjagaan Tuhan yang sebenarnya. Akhirnya, setelah proses panjang mengurai emosi terdalam, seseorang akan merasakan keheningan yang benar-benar berbeda. Keheningan yang tidak lagi disebabkan oleh usaha, tetapi lahir dari kebebasan batin. Ia bukan menekan emosinya, bukan mengabaikannya, tetapi memahaminya dengan terang kesadaran. Dalam keadaan ini, hati terasa seperti ruang luas yang tidak lagi penuh sesak. Dan ketika hati lapang, cahaya Allah masuk dengan mudah. Disinilah seseorang memahami rahasia besar yang tidak banyak disadari, bahwa untuk menemukan Allah, seseorang perlu menemukan kedamaian dalam dirinya terlebih dahulu. Dan kedamaian itu hanya muncul ketika seluruh emosi kembali pada tempatnya, tenang, jernih, dan tidak lagi menjadi beban bagi jiwa. Bab 8. Sunyi yang menyingkap lapisan cahaya di dalam jiwa. Semakin jauh seseorang memasuki wilayah keheningan, semakin ia menyadari bahwa dirinya bukan hanya terdiri dari pikiran dan emosi, tetapi berlapis-lapis cahaya yang selama ini tertutup oleh keributan batin. Para arif menyebut lapisan ini sebagai Anwar al-Qalb, cahaya-cahaya hati yang menjadi tanda bahwa jiwa manusia membawa jejak ketuhanan. Namun cahaya ini tidak tampak ketika seseorang terjebak dalam suara dunia, ambisi pribadi, dan pertarungan batin yang tidak pernah selesai. Barulah ketika hening mencapai titik terdalamnya, lapisan itu mulai menyingkap pelan-pelan, seperti fajar yang merembes dari balik pegunungan gelap. Saat seseorang mulai merasakannya, ia tahu bahwa ia sedang memasuki wilayah ruhani yang lebih tinggi daripada sebelumnya. Dalam keadaan sunyi total, seseorang kadang merasakan kehadiran cahaya itu bukan sebagai penglihatan fisik, tetapi sebagai kelapangan yang muncul tiba-tiba, sebagai ketenangan yang tidak dapat dijelaskan, atau sebagai kejernihan yang memancar dari dalam dirinya tanpa sebab. Cahaya ini bukan sesuatu yang datang dari luar, ia lahir dari kesucian jiwa ketika ia diselaraskan dengan kehendak Tuhan. Para sufi menegaskan bahwa tanda cahaya itu bukan keindahan visual, tetapi perubahan batin. Hati menjadi lembut, pikiran menjadi tenang, dan perilaku menjadi penuh kelembutan. Cahaya tidak bisa dilihat, tetapi bisa dirasakan melalui perubahan diri yang semakin mendekat pada sifat-sifat ilahi. Keheningan juga menjadi kaca pembesar bagi cahaya tersebut. Ketika dunia luar meredup, dunia dalam menjadi lebih jelas. Seseorang mulai melihat bahwa setiap kebaikan kecil, setiap bisikan kebenaran dalam hati, setiap dorongan untuk menjauhi maksiat adalah pantulan dari cahaya itu sendiri. Ia bukan sekadar dorongan moral, tetapi tarik-menarik halus dari cahaya Tuhan
yang ingin membawa manusia kembali pada asalnya. Banyak orang mengira bahwa hidayah turun secara tiba-tiba, padahal ia sebenarnya sudah ada dalam diri sejak lama. Hanya tertutupi lapisan-lapisan gelap yang diciptakan oleh kesibukan dunia. Keheningan adalah cara untuk menyingkirkan lapisan itu satu persatu. Pada tingkat tertentu, seseorang mulai memahami bahwa cahaya ini tidak hanya menuntunnya, tetapi juga membersihkannya. Ia membakar sifat sombong, mengikis rasa iri, melembutkan hati yang keras, dan menenangkan jiwa yang gelisah. Semua proses itu terjadi tanpa suara, tanpa drama, tanpa paksaan. Itulah keajaiban cahaya batin. Ia bekerja dalam diam, tetapi dampaknya terasa luas. Para arif mengatakan bahwa semakin seseorang mendalami keheningan, semakin ia merasakan bahwa dirinya tidak lagi berjalan dalam gelap. Ia mulai melihat arah hidup bukan dengan mata, tetapi dengan cahaya hatinya. Dan arah itu selalu mengantarkan seseorang pada satu titik, kembali kepada Allah. Pada akhirnya, ketika cahaya itu mulai benderang dari dalam diri, seseorang menyadari bahwa perjalanan spiritual bukan tentang menemukan sesuatu di luar, tetapi menghidupkan sesuatu yang sebenarnya sudah ada di dalam. Cahaya itu adalah bagian dari rahasia Allah yang ditanamkan pada diri setiap manusia sejak awal penciptaan. Ia bukan untuk disombongkan, bukan untuk dipamerkan, tetapi untuk dijadikan petunjuk menjalani hidup dengan penuh kesadaran dan kelembutan. Dan ketika seseorang mencapai tahap ini, keheningan tidak lagi hanya menjadi latihan, ia berubah menjadi keadaan alami jiwa. Sunyi bukan lagi tempat untuk lari dari dunia, tetapi jembatan untuk melihat dunia dengan cahaya yang lebih benar, lebih jernih, dan lebih dekat kepada Allah. Bab 9. Keheningan yang menghubungkan hamba dengan arus rahasia alam semesta. Ketika seseorang mencapai tingkat keheningan yang paling dalam, ia mulai menyadari bahwa dirinya bukanlah entitas terpisah yang berdiri sendiri. Ia merasa seakan ada arus halus yang mengalir di seluruh ciptaan, dari gerak angin, ritme nafas, hingga getaran kecil dalam dada. Dan semua arus itu bersumber dari satu kekuatan yang sama, kehendak Allah. Para arif menyebutnya sebagai Al-Jariyan Al-Ilahim, aliran ketuhanan yang menjadi fondasi keberadaan. Dalam keheningan yang jernih, seseorang bukan hanya melihat dunia, tetapi merasakan bahwa seluruh ciptaan bergerak dalam satu tarikan napas kosmik yang sama. Gerak semesta bukan lagi misteri besar, melainkan simfoni yang bergemuruh dalam senyap. Keheningan membuka mata batin seseorang terhadap hubungan halus antara dirinya dengan ciptaan lainnya. Ia mulai memahami bahwa apa yang terjadi di dunia luar seringkali mencerminkan keadaan batin di dalam dirinya. Ketika ia gelisah, dunia terasa sempit. Ketika ia lapang, dunia terasa memeluk. Ini bukan kebetulan, tetapi resonansi ruhani antara jiwa manusia dan alam yang diciptakan oleh Tuhan yang sama. Para sufi mengatakan bahwa manusia adalah mikrokosmos, cermin kecil dari alam semesta besar. Dengan menenangkan jiwa, seseorang seolah ikut menenangkan arus kehidupan yang mengalir di sekitarnya. Disinilah seseorang merasakan bahwa ia bukan hanya bagian dari dunia, ia adalah cerminan dari dunia. Dalam tingkat keheningan tertentu, intuisi seseorang menjadi sangat peka terhadap tanda-tanda alam. Ia tidak lagi melihat hujan sebagai sekadar air yang turun, tetapi sebagai pengingat bahwa rahmat Allah mengalir tanpa pilih kasih. Ia tidak lagi memandang malam sebagai gelap, tetapi sebagai kain hitam lembut yang Allah bentangkan agar manusia beristirahat dalam dekapannya. Ia tidak lagi mendengar angin sebagai suara kosong, tetapi sebagai ayat panjang yang mengajarkan tentang gerak dan pasrah. Semua ini bukan fantasi, melainkan cara hati yang hening membaca ayat-ayat Allah yang terbentang di semesta. Semakin hening seseorang, semakin jelas ia memahami bahasa alam. Pada tahap ini pula seseorang mulai merasa bahwa doa dan kenyataan memiliki hubungan yang jauh lebih intim daripada yang pernah ia bayangkan. Doa yang keluar dari hati yang hening seolah masuk ke dalam arus takdir, mengalir bersama kehendak Allah, lalu kembali kepada pemiliknya dalam bentuk kejadian yang penuh hikmah. Tidak selalu sesuai harapan, tapi selalu sesuai kebutuhan. Inilah yang membuat seseorang yang telah mencapai tingkat hening tidak pernah lagi kecewa pada ketentuan Tuhan. Ia melihat bahwa doa bukanlah permintaan, melainkan penyelarasan. Ketika hatinya selaras, dunia pun terasa ikut selaras.
Akhirnya, seseorang yang telah merasakan arus rahasia alam semesta melalui keheningan akan memahami satu hakikat penting, bahwa semua ciptaan, tanah, langit, bintang, hewan, manusia, semuanya bergerak dalam satu garis ketentuan yang sama, mengarah kepada satu sumber yang sama. Ia merasakan keintiman yang dalam dengan seluruh ciptaan, bukan karena ia melebur ke dalamnya, tetapi karena ia melihat Allah di balik semuanya. Keheningan membuatnya sadar bahwa ia tidak pernah sendirian, tidak pernah terputus, dan tidak pernah hilang. Ia selalu berada dalam arus yang sama, yang menggerakkan seluruh semesta. Dan dari kesadaran itu lahirlah kedamaian yang luar biasa. Kedamaian yang hanya dimiliki oleh mereka yang benar-benar tenggelam dalam sunyi dan menemukan Allah di balik seluruh gerak alam. Bab 10. Kembali kepada Allah. Puncak sunyi sebagai gerbang makrifat tertinggi. Pada akhir perjalanan panjang melalui keheningan, seseorang akhirnya menyadari bahwa semua latihan, riadah, dan perenungan yang ia lakukan hanyalah jembatan menuju satu tujuan, kembali merasakan kedekatan dengan Allah dalam keadaan paling murni. Di titik ini, keheningan tidak lagi terasa sebagai kondisi yang harus diupayakan, tetapi menjadi keadaan alami jiwa yang telah pulang pada asalnya. Ia tidak lagi mencari-cari tanda, tidak lagi menagih pengalaman spiritual, tidak lagi mengejar rasa-rasa tertentu. Ia hanya hadir. Dan dalam kehadiran yang paling sederhana itulah, seseorang merasakan kedekatannya lebih nyata daripada segala pengalaman batin yang pernah ia temui. Para arif menyebut ini sebagai sakenat, ketenangan ilahi yang meresap ke dalam jiwa tanpa suara. Dalam puncak sunyi ini, seseorang memahami bahwa perjalanan makrifat bukan tentang menambah, tetapi menghapus. Menghapus kegelisahan, menghapus ketidaksabaran, menghapus keinginan yang bertumpuk, hingga menghapus bayangan diri yang selama ini membuatnya jauh dari Allah. Yang tersisa hanyalah hati yang polos, ringan, dan siap menerima cahaya Tuhan tanpa hambatan apapun. Hati seperti ini tidak lagi meminta pembuktian, tidak lagi meragukan arah hidup, dan tidak lagi mempertanyakan takdir. Ia hanya percaya. Dan percaya bukan karena dipaksa, tetapi karena telah melihat sendiri bahwa tidak ada satupun gerak kehidupan yang keluar dari pengawasannya. Pada tingkat ini, seseorang juga mulai menyadari bahwa sunyi bukan hanya pengalaman pribadi, melainkan cara Allah menyampaikan pemahaman yang tidak dapat dijelaskan oleh kata-kata. Keheningan mengandung ilmu yang tidak tertulis, hikmah yang tidak diajarkan oleh lisan manusia manapun. Ia adalah ajaran langsung dari Allah kepada hati yang telah dilunakkan oleh perjalanan panjang. Di sini seseorang menyadari bahwa makrifat bukanlah pengetahuan tentang Allah, tetapi kehadiran bersama Allah. Seseorang tidak lagi membicarakan Tuhan, tetapi merasakannya di setiap napas. Tidak lagi mencari-cari cara untuk mendekat, tetapi menyadari bahwa ia sudah dekat sejak awal. Hanya saja tabir hati yang menghalanginya. Dalam keadaan seperti ini, bahkan dunia yang penuh hiruk-pikuk tidak lagi mampu menggoyahkan ketenangannya. Seseorang tetap bisa bekerja, berbicara, berinteraksi, dan menghadapi kesulitan hidup, tetapi hatinya tetap tinggal dalam hening. Keheningan batin menjadi benteng yang tidak terlihat, namun tidak dapat ditembus oleh kegaduhan dunia. Inilah yang menyebabkan para wali tampak begitu damai meski berada dalam ujian berat. Mereka berjalan di dunia, tetapi hatinya selalu berada dalam sunyi bersama Allah. Dunia tidak lagi menjadi ancaman, melainkan ladang tempat seseorang mempraktikkan kehadiran ilahi dalam setiap tindakan kecil. Dan akhirnya, setelah seluruh perjalanan yang panjang ini, seseorang akan mengerti bahwa tujuan dari keheningan bukanlah sunyi itu sendiri. Tujuannya adalah Allah. Keheningan hanyalah kendaraan, bukan destinasi. Ia adalah jalan yang mengantar manusia dari kegelisahan menuju ketentraman, dari ketidaktahuan menuju pengenalan, dari ego menuju keikhlasan. Ketika seseorang telah mencapai titik ini, ia tidak lagi merayakan pencapaiannya, karena ia memahami bahwa semua ini murni karunia Allah. Ia hanya bersyukur karena telah diperkenankan mengenal sedikit dari rahasia terbesar kehidupan, bahwa dalam sunyi manusia akhirnya menemukan siapa dirinya, dan dalam menemukan dirinya
ia menemukan Tuhannya. Pada akhirnya, semua suara akan berhenti, semua pencarian akan padam, dan yang tersisa hanyalah dirimu dan Dia. Jika kau berani memasuki sunyi itu, maka perjalanan makrifatmu baru saja dimulai. Siapkan hatimu, karena pintunya sudah terbuka